Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menko Polhukam Bapak Wiranto. Pak Wiranto, mengenai peran Habibie dalam iklim demokrasi, bagaimana kenangan Anda mengenai hal ini? Iya, saya suatu saat menemani beliau untuk wawancara dengan majalah Times ya. Majalah Times menanyakan bagaimana gambaran demokrasi menurut Pak Habibie. Apa yang akan Anda kembangkan demokrasi di Indonesia? Jawaban beliau sangat menarik sekali waktu itu, sangat gampang dicerna ya. Beliau mengatakan bahwa demokrasi, ibaratnya kalau kita butuh satu hari makan 1.500 kalori, dia mengatakan begitu. Nah, dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan 1.500 kalori, orang Amerika bisa makan steak, orang Jerman makan sosis. Tapi di Indonesia untuk mendapatkan 1.500 kalori, kita tidak perlu mencontoh makan steak, makan sosis. Kita bisa makan tempe, bisa makan tahu, bisa makan makanan lain yang bergizi, yang kira-kira kalorinya bisa 1.500 kalori. Artinya apa? Artinya demokrasi di Indonesia tidak perlu kita mencontoh demokrasi yang ada di negara lain. Kita punya budaya, punya kultur, punya kebiasaan, punya warisan dari leluhur kita. Itu yang bisa dikembangkan jadi demokrasi di Indonesia. Saya kira itu pelajaran awal yang sangat bagus ya untuk kita berdemokrasi. Ya, sehingga kalau sekarang ini kita menyimpang ya dari kultur kita, mencoba mencontoh budaya-budaya demokrasi asing, kita bisa salah arah begitu. Begitu Rara. Itu saya kira ya satu pelajaran yang sangat sederhana tapi sangat dalam artinya dalam berdemokrasi di Indonesia. Ya begitu. Ya, mengenai kesan mendalam Pak Wiranto dalam wawancara bersama Metro TV bersama Andi Noya, B.J. Habibie ini pernah memuji sosok Anda saat itu. Berikut kami hadirkan cuplikannya. Sekarang yang penting adalah Pak Wiranto itu waktu datang bertemu dengan saya pagi-pagi, dia belum melaporkan, dia bilang, Pak, saya mau laporkan sama Bapak, saya mendapat kepres. Mengapa? Kalau keadaannya membutuhkan, misalnya terjadi chaos, maka beliau dengan kepres itu bisa bertindak untuk mengamankan bangsa. Seperti Super Semar. Seperti Super Semar. Terus Anda bilang apa? Saya bilang, pertama, saya terkesan orang ini jujur. Mengapa begitu? Karena waktu saya Menteri Riset dan Teknologi sedang sholat Id di Masjid Masjid Istiqlal, saya duduk itu dengan para menteri, sambil tunggu Pak Harto, ada seorang muda pakai batik datang dari belakang. Dia bilang, Pak Habibie, saya Wiranto, saya lihat. Wiranto siapa ya? Karena bekas ajudan Bapak. Oh ya, di mana Anda sekarang? Oh, saya kepala staf dari Pak Hendro di sini. Ya, Jakarta. Jakarta. Ada apa sih Pak? Pak, saya sangat terkesan dengan Bapak mendirikan ICMI. Saya tidak tahu nasib saya bagaimana. Kalau nanti Pak, saya harus berhenti atau apa saja terjadi, saya bisa ikut membantu membesarkan melaksanakan tugas itu. Oh, by all means. Itu waktu menghadapi sholat Id. It's okay. Itu saya tidak lupa saya. Terkesan sekali ya? Sangat terkesan. Nah, berdasarkan itu kesimpulan saya ini, jenderal ini orang baik. Orang baik. Sampai sekarang perasaan itu masih ada sampai sekarang? Masih. Nggak berubah ya? Tidak berubah. Pak Wiranto, Anda ingat ada percakapan seperti itu dengan almarhum? Iya. Iya, saya tentu masih ingat kan, itu percakapan yang sangat menarik dan kita konsisten betul untuk melakukan apa yang kita percakapkan ya. Seperti misalnya tadi masalah surat yang beliau katakan tadi seperti Super Semar. Betul memang pada saat terjadi krisis nasional, Presiden Soeharto memberikan saya Inpres nomor 16 ya, yang intinya adalah saya boleh melakukan atau mengambil kebijakan tingkat nasional ya. Semua menteri, kemudian pejabat pusat dan daerah harus membantu saya dan saya diizinkan untuk
untuk menetralisir berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Nah, dalam keadaan chaos seperti itu, maka biasanya militer ya tergiur untuk mengambil alih, kemudian akan mengawal sampai proses pemilihan umum yang akan datang, seperti yang terjadi di negara lain ya. Tapi waktu itu saya justru berpikir dan mempertimbangkan kalau saya ambil alih dalam keadaan seperti itu, maka ya akan banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Negara akan terjadi perang saudara pasti karena ada tuntutan reformasi yang tidak terpenuhi. Maka kemudian saya lapor ke Pak Habibie. Pak Habibie, saya punya impres ini. Ini cukup kuat untuk saya mengambil alih negeri ini dalam keadaan seperti ini. Tetapi saya katakan bahwa saya memilih untuk mengawal proses pergantian dari presiden kepada wakil presiden. Nah, beliau sangat terkesan dengan itu ya. Nah, kemudian yang soal Ijmi tadi, betul memang setelah percakapan di Masjid Istiqlal itu, sampai sekarang saya memang masih menjadi anggota pembina dari Ijmi ya, sehingga beliau dengan saya sampai menjelang wafatnya masih terus berhubungan dan kita ya saling menghormati, saling menghargai apa yang menjadi komitmen kita selama kita bersama-sama ya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Begitu, Rara. Ya, Pak Wiranto, Habibie dikenal menjaga baik hubungan dengan siapapun termasuk lawan politiknya ataupun orang-orang yang mengkritiknya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya. Nah, itulah yang saya katakan di depan tadi bahwa beliau sejatinya bukan seorang politisi sejati ya. Beliau seorang teknokrat sejati. Teknokrat itu kan tidak punya musuh ya. Teknokrat itu selalu bersama-sama untuk mengembangkan teknologi, untuk bertukar pikiran, mengembangkan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi. Nah, sehingga dengan pemahaman teknokrat, beliau masuk dalam wilayah politik. Beliau masih membawa perilaku dari teknokrat itu, sehingga pada saat berpolitik pun beliau tidak punya lawan, tidak punya kawan. Maaf ya, bukan tidak punya kawan, tapi tidak punya lawan. Semuanya dianggap kawan. Mengapa? Karena beliau selalu mengajak kerjasama dengan setiap orang tanpa curiga, ya, tanpa ada kesan-kesan jelek. Semuanya dianggap kawan untuk membangun sesuatu ke depan. Nah, itu saya kira yang membuat beliau tidak pernah ada musuh, tidak pernah dia menjelekkan orang, ya, tetapi hanya ingin kerjasama membangun sesuatu yang lebih baik. Ya. Itu saya kira kesan saya, karena betul-betul beliau, saya tahu seorang teknokrat sejati sebenarnya. Ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali mengenai kenangan terhadap almarhum B.J. Habibie dan nanti juga akan bergabung dari luar studio Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bapak Akbar Tanjung. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menko Polhukam Bapak Wiranto. Pak Wiranto, mengenai peran Habibie dalam iklim demokrasi, bagaimana kenangan Anda mengenai hal ini? Iya, saya suatu saat ya menemani beliau untuk wawancara dengan majalah Times ya. Majalah Times menanyakan bagaimana gambaran demokrasi menurut Pak Habibie. Apa yang akan Anda kembangkan demokrasi di Indonesia? Jawaban beliau sangat menarik sekali waktu itu, sangat gampang dicerna ya. Beliau mengatakan bahwa demokrasi, katakan ibaratnya kalau kita butuh satu hari makan 1.500 kalori, dia mengatakan begitu. Nah, dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan 1.500 kalori, orang Amerika bisa makan steak, orang Jerman makan sosis. Tapi di Indonesia untuk mendapatkan 1.500 kalori, kita tidak perlu mencontoh makan steak, makan sosis. Kita bisa makan tempe, bisa makan tahu, bisa makan ya makanan lain yang bergizi, yang kira-kira kalorinya bisa 1.500 kalori. Artinya apa? Artinya demokrasi di Indonesia tidak perlu kita mencontoh demokrasi yang ada di negara lain. Kita punya budaya, punya kultur,
punya kebiasaan, punya warisan dari leluhur kita. Itu yang bisa dikembangkan jadi demokrasi di Indonesia. Saya kira itu pelajaran awal yang sangat bagus ya untuk kita berdemokrasi. Ya, sehingga kalau sekarang ini kita menyimpang ya dari kultur kita, mencoba mencontoh budaya-budaya demokrasi asing, kita bisa salah arah begitu. Begitu Rara. Itu saya kira